Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita selaku hambanya masih mendapatkan limpahan karunia taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salat maghrib dengan berjamaah. Sambung kita duduk di masjid yang kita cintai ini, kita sama-sama saling wasiat mewasiati, nasihat menasihati di antara kita di dalam kebenaran dan juga kesabaran. Dan tentunya kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima amal ibadah kita, menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan bahasan kita, kajian kita masih berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita masih membahas surat yang di dalam mushaf itu adalah nomor 99. Surat nomor Az-Zalzalah ya, surat Az-Zalzalah. Yang mana di dalam surat Az-Zalzalah ketika kita membahas ya, membaca surat Az-Zalzalah, maka di dalamnya terdapat dua kandungan, atau ada dua kandungan di dalam surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah sendiri adalah guncangan gitu ya, guncangan yang hebat, yang mana pada bagian yang pertama yang sudah pernah kita bahas berkaitan dengan surat Az-Zalzalah adalah penjelasan ya, kabar dari Allah Subhanahu wa taala akan kejadian hari kiamat, hari kiamat, termasuk juga tanda-tandanya atau ciri-cirinya ya. Maka di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza zulzilatil ardu zilzalah, manakala bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat sehingga hancur apa yang ada di atasnya. Ini terjadinya guncangan itu adalah menunjukkan terjadinya kiamat kubro, kiamat yang besar, hancurnya
alam semesta. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian dikabarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi kemudian mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Apa yang ada di dalam perut bumi? Ya, manusia yang dikuburkan di dalamnya. Ini gambaran bagaimana terjadinya kiamat. Dan tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan akan terjadinya kiamat, ya, ini kan menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya tidak ada sesuatu yang kekal, tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Semua kita akan mati, akan binasa, hancur bumi, ya, yang kokoh, ya, yang di dalamnya ada gunung-gunung, semuanya akan hancur. Ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengambil pelajaran, ya, dari apa yang Allah kabarkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Jadi setelah karena kehancuran itu kan ditandai dengan tiupan, ya, tiupan sangkakala. Para ulama menyebutkan tiupan itu ada dua. Tiupan yang pertama itu adalah kehancuran. Setelah hancur semuanya, kemudian ada tiupan yang kedua, ya, yaitu al-ba'ts, ya, yang mana manusia kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan, ya, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ketika terjadi guncangan, ya, itu manusia kemudian bertanya-tanya, ini ada apa, gitu ya? Apa yang terjadi? Dan pertanyaan ini adalah menunjukkan akan bukan untuk dijawab, gitu ya, tetapi adalah untuk menunjukkan keheranan. Tidak biasanya kok bumi kemudian berguncang dengan hebat, gitu ya. Wa qala al-insanu ma laha. Kenapa ini terjadi? Kemudian dijelaskan lagi, masih berkaitan dengan hari kiamat, ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ini kemarin juga sudah kita kaji, ya. Pada hari itu, ya, pada hari kiamat, ya, bumi kemudian mengabarkan apa yang terjadi di atasnya, ya. Yang mempersaksikan, ya, bersaksi bahwa dengan apa yang telah terjadi di atasnya, di atas bumi. Jadi bumi yang yang kita diami ini kemudian nanti pada hari kiamat akan bersaksi, ya, menyebutkan apa yang terjadi, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup di atasnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ai fi dzalikal waqt al-muttarib. Pada saat terjadi, ya, kegoncangan, ya, waqta zalzalah tukhbirul ard bi akhbariha. Kemudian bumi itu mengabarkan, memberitahukan apa yang terjadi di atasnya, apa yang dilakukan oleh manusia. Wa tuhadditsu bima 'amila 'alaiha min khairin aw syarrin. Bumi itu mengkabarkan, ya, apa yang dilakukan oleh manusia, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Mungkin kalau kita secara akal kita mungkin nggak masuk akal, gitu ya. Bumi yang benda mati kok bisa bersaksi, bisa berbicara. Ya tentunya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin tadinya tidak bisa berbicara, nanti pada hari kiamat akan bersaksi.
Termasuk juga adalah tangan, ya, kaki kita itu akan bersaksi, akan memberikan persaksian akan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi mulut dikunci, ditutup, kemudian anggota badan yang lainnya bersaksi. Bahkan tadi disebutkan apa? Sampai bumi, ya, yang manusia tinggal di atasnya itu kemudian bersaksi dengan apa yang dilakukan oleh manusia, baik itu amal kebaikan maupun amal keburukan. Dan ini tentunya ya, memotivasi kita, ya, agar kita senantiasa sadar bahwasanya amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu nantinya akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi anggota badan sampai bersaksi. Bumi pun bersaksi. Tuhaditsu bima 'amila 'alaiha min khairin aw syarr. Mengabarkan ya, apa yang dilakukan oleh manusia dari kebaikan maupun keburukan, ya. Yantiquhallahu subhanahu wa ta'ala. Kok bisa sampai berbicara? Ya karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi itu berbicara. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, yang menunjukkan bagaimana atas kuasa Allah Subhanahu wa taala bumi pun bersaksi, ya, atas apa yang dilakukan oleh manusia. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ya. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Qala, ini dikatakan qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Jadi diriwayatkan Nabi pernah membaca ayat ini, ya, ayat surat Az-Zalzalah ayat yang keempat, ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi mengabarkan apa yang terjadi di atasnya. Ya. Maka Nabi pun kemudian bersabda, "Atadruna ma akhbaraha?" Apa yang kalian ketahui akan kabar-kabar itu? Apa yang dikabarkan oleh bumi? Bumi berbicara. Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian para sahabat ketika ditanya oleh Nabi menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Nabi menjawab, qala fa inna akhbaraha. Yang dimaksud dengan bumi kemudian mengabarkan apa yang ada di atasnya, antashhada ala kulli 'abdin wa ummah. Jadi bumi itu bersaksi, bersaksi ala kulli 'abdin, atas setiap hamba, wa ummah, dan umat, yaitu kelompok dari manusia. Jadi bersaksi atas setiap manusia dan manusia yang banyak, ya. Bima amila ala dhahriha, atas apa yang mereka lakukan di atas bumi. Jadi ini apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat bumi pun akan bersaksi. Tadi kita katakan kok bisa sampai bersaksi, ya. Dan itu atas perintah dari Allah. Allah jadikan bumi itu berbicara. Makanya di dalam ayat selanjutnya, ayat yang kelima, Allah menyebutkan bi anna rabbaka awhalaha. Bumi itu bisa sampai bersaksi, berbicara, itu karena awhalaha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk berbicara. Kalau Allah sudah menghendaki, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tangan yang tadinya diam, ya, itu akan berbicara. Itu semuanya adalah atas kehendak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah berkehendak. Ketika Allah berkata kun, jadilah, fayakun, maka
terjadi, akan yang mungkin oleh manusia itu mustahil, ya, itu akan menjadi kenyataan. Dan tentunya ketika kita mendengar, ya, mengetahui ini adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala, bumi itu berbicara nanti pada hari kiamat, maka kewajiban kita adalah seorang mukmin muslim meyakini, membenarkan apa yang Allah kabarkan. Termasuk dari keimanan kita kepada Al-Quran, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan kabar-kabar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi adalah kabar yang belum terjadi, yang nantinya akan terjadi, maka kita sebagai seorang hamba wajib mengimani